Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang ingin kita renungkan pagi hari ini saya ambil dari 2 Timotius 1 ayat yang pertama ya. 2 Timotius saya akan share 2 Timotius 1 ayat yang pertama ya. Saya bacakan untuk kita semua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi topik kita adalah mengenai janji Tuhan. Dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata Paulus katanya sebagai Rasul Kristus Yesus yang dikehendaki Allah adalah dia untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Janji Tuhan. Berbicara mengenai janji, ya tentu saudaraku, janji kita sering kali bersemangat kalau mendengar janji ya. Tapi banyak juga orang kecewa kalau akhirnya janjinya palsu. Ya. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa kalau janji Tuhan adalah pasti akan digenapi. Ya, saya senang ada lagu ya. Lagunya ini ada saya kutip ini ya. Biar bumi akan berlalu katanya, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Nah, kalau kita pegang janji Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa ya. Kita boleh kecewa dengan janji manis orang, tetapi kita tidak akan pernah kecewa dengan janji Tuhan. Bahkan bumi boleh berlalu, bulan tak bercahaya, matahari tak bersinar, tetapi kalau setiap firman Tuhan, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Nah, pagi hari ini saya rindu supaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan untuk kita mengingat kembali janji-janji Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan? Ya, paling tidak ada 4 hal ini untuk kita berdoa, bersemangat berdoa. Nah, yang pertama, janji Tuhan adalah tentang hidup yang kekal. Mengapa penting sekali? Karena inilah kabar yang penting selalu disampaikan oleh semua rasul-rasul, yaitu janji mengenai hidup yang kekal. Mengapa saudaraku ini penting sekali? Karena ini adalah janji yang terpenting dan berkat yang terbesar. Ya. Banyak orang boleh sukacita karena berkat, hal-hal materi, sukacita karena permohonan dikabulkan, doanya dijawab oleh Tuhan, mukjizat terjadi, setan-setan dikalahkan. Tetapi Yesus menegaskan sukacita yang paling besar adalah karena nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, bahkan semua katanya kalau dalam 1 Yohanes 5:13 semua Alkitab kita itu ditulis supaya kita yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ya, jadi yang pertama janji yang selalu harus kita ingat saudaraku yang menjadi sukacita kita adalah janji Tuhan tentang hidup yang kekal kepada kita. Ya, bagi kita yang percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit kembali, ya bagi kita untuk menghapus semua dosa kita pasti akan diselamatkan. Janji yang kedua adalah tadi lagu kita ya, Tuhan memberi kekuatan. Ya, Tuhan memberi kekuatan. Ketika kita rajin berdoa, mungkin kita belum lihat ya jawaban doa kita itu, mungkin kita tetap masih dalam menghadapi tidak lihat masalah kita langsung lenyap, enggak begitu. Berkat melimpah, enggak begitu. Tetapi satu hal adalah
kalau kita berdoa, kita diberi kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang ada. Ya, tadi lagu kita berkata begitu juga ya. Saudaraku, ketika Yesus juga menghadapi satu persoalan yang pelik, dia berdoa, Alkitab berkata, maka roh Tuhan, para malaikat menguatkan Yesus di Taman Getsemani. Kita tahu juga ayat firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari disebut juga, dia berikan jalan keluar, kekuatan, supaya kita dapat menanggungnya. Ya, supaya kita dapat menanggungnya. Jadi janji yang kedua adalah kekuatan. Ya, jadi kalaupun ya apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan belum kita dapatkan, karena setiap persoalan kesulitan ini, tetapi percayalah Tuhan memberikan kekuatan. Itu sebabnya kalau dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu setelah kita berdoa. Dan yang ketiga, janjinya adalah kita akan selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Oke, tadi kita berdoa, mungkin kita tidak langsung lihat jawaban dari doa kita. Apa yang kita kehendaki belum kita lihat, kita dapatkan, tetapi percayalah Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia menunggu kita mendapatkan yang terbaik dalam segala situasi. Ya, Roma 8 ayat 28 berkata begitu ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan, karena kata kebaikan adalah kata yang sempurna, tidak ada di atas yang baik. Ya, sama itu seperti misalnya 100% gitu misalnya. Maka ya 100% adalah yang tertinggi. Sebenarnya tidak ada 1000%, 2000%. Nah, itu enggak ada. Yang ada adalah sebenarnya 100. Kata 100% sempurna. Kebaikan di sini adalah yang sempurna. Makanya kita sebut dia menjadi yang terbaik. Allah kita selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita kehendaki, tetapi ingatlah kita akan selalu mendapatkan yang terbaik. Itu adalah janji Tuhan yang ketiga. Dan janji Tuhan yang keempat adalah selalu akhirnya kita akan menang. Akhirnya kita pasti menang. Kemenangan sudah dijamin. Tinggal tunggu waktunya. Pengkhotbah berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika kita berdoa pagi hari ini, tetaplah bersemangat. Kenapa? Karena kita memiliki janji Tuhan. Dan janji Tuhan tidak akan pernah tidak ditepati. Ya, saya rindu kita semua, kita pegang terus janji Tuhan. Apa itu? Sukacita terbesar kita adalah kita mendapatkan hidup yang kekal. Karena kita percaya akan Injil Tuhan. Yang kedua, kita akan selalu mendapat kekuatan. Yang ketiga, kita mendapatkan yang terbaik. Dan yang keempat, kita pasti menang pada akhirnya. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Kita terus bersemangat di dalam Tuhan, terus bersemangat di dalam doa, karena kita memiliki janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.